Ternyata di pameran ini ada lebih dari 100 booth yang menawarkan beragam potensi wisata bahari dan wisata ekstrim lainnya. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi seputar minuman jamu yang dikemas secara cantik dan beraneka rasa. Seperti apa? Berikut liputannya. Di rumah yang berada di kawasan Kebonsari, Sumbersari, Jember inilah komunitas ibu rumah tangga pegiat tanaman hidroponik berinovasi membuat es krim berbahan baku aneka jenis sayuran yang dibudidayakan menggunakan sistem hidroponik. Proses pembuatan es krim sayur diawali dengan memilih aneka jenis tanaman sayuran hidroponik yang ditanam di lahan minimalis di halaman rumah seperti sayur sawi, selada, lettuce, dan beberapa jenis sayur lainnya. Kemudian sayur untuk bahan baku es krim dicampur dengan air secukupnya untuk dihaluskan. Setelah itu sayur yang telah halus dicampur dengan adonan es krim berbahan susu cair dan gula pasir. Selanjutnya adonan es krim sayur dipindah ke dalam gelas. Adonan es krim di dalam gelas kemudian diletakkan di dalam freezer atau mesin pendingin dalam waktu selama kurang lebih 6 jam. Setelah proses ini selesai, es krim sayur siap untuk dikonsumsi atau dipasarkan. Ide awal pembuatan es krim sayur ini berawal dari keprihatinan karena anak-anak di zaman sekarang kurang menyukai sayuran. Padahal, zat gizi yang terkandung di dalam sayuran cukup tinggi dan sangat baik untuk tumbuh kembang anak. Selain dipasarkan di kalangan komunitas ibu rumah tangga pegiat tanaman hidroponik, es krim sayur tanpa bahan pengawet dan pewarna ini juga telah dipasarkan di beberapa sekolah di kota Jember dengan harga Rp1.500 per gelas berukuran 50 mm. Dari penjualan es krim sayur ini bisa didapat keuntungan antara 1 hingga 1,5 juta rupiah setiap bulannya. Kalau kita sayuran ya memang asli dari sayurannya, jadi kita nggak pakai perasa sayur, itu bukan, memang asli dari sayuran. Jadi sayuran ini bisa kita ganti dengan selada, sawi, semau kita, asalkan sayuran. Dan ini asli sayurannya dari hidroponik. Enak. Enaknya gimana? Lebih manis. Rasa sayurnya sangat terasa gitu ya. Kedepan, es krim sayur akan diproduksi dalam skala besar untuk memenuhi permintaan yang semakin tinggi, khususnya permintaan dari koperasi di sekolah-sekolah di Jember. Dari Jember, Jawa Timur, Hamka Agung, Kantor Berita Antara mewartakan. Pada umumnya, canting batik cap terbuat dari bahan tembaga atau kuningan dikenal membutuhkan biaya produksi yang relatif mahal. Namun bagi Nur Rahmat, hal tersebut tak lagi menjadi masalah sebab hanya bermodal kertas limbah seperti kardus obat, kardus susu, dan kardus bekas makanan, warga sawit Pangguharjo, Sewon, Bantul ini mampu berkreasi membuat alat batik cap. Dalam proses pengerjaannya, pria jebolan Institut Seni Indonesia jurusan Kriya ini hanya membutuhkan waktu 1 jam hingga sehari penuh untuk merangkai kertas limbah menjadi alat membatik. Mulai dari memotong kertas sesuai ukuran dan bentuk, hingga proses penempelan kertas di atas pola gambar dalam posisi berdiri menggunakan lem pada selembar karton. Sejak dikembangkan pada awal tahun 2017 lalu, kini sudah puluhan motif alat batik cap berhasil dibuat. Dengan ukuran dan motif yang bervariasi, melalui hasil temuannya tersebut, Nur Rahmat mampu menekan biaya produksi hingga 50%. Dari yang sebelumnya menggunakan alat membatik cap berbahan kuningan. Ternyata cap kertas itu juga bisa menekan biaya produksi, kemudian kita bisa mentransfer knowledge kepada masyarakat. Dari situlah kemudian masyarakat banyak yang tertarik. Berkat hasil temuannya inilah rumahnya kini dijadikan laboratorium batik dan terbuka bagi masyarakat yang ingin belajar membuat alat tersebut. Selain itu, masyarakat dapat memesan sesuai dengan motif yang diinginkan. Ini kan kalau untuk produksi itu kan bisa custom gitu ya, bisa sesuai keinginan, kebutuhan gitu, bisa untuk 1 kali 2 kali
produksi itu ini sangat irit. Ide menciptakan teknologi tepat guna berbahan baku kertas bekas ini muncul sejak akhir tahun 2016 lalu. Selain untuk mengurangi sampah, harga alat batik cap berbahan kertas ini jauh lebih murah dibanding tembaga yang harganya di atas Rp500.000. Untuk setiap pesanan, Nur Rohmat mematok harga mulai dari Rp50.000 hingga Rp150.000, tergantung ukuran dan tingkat kesulitan pengerjaan motif batik. Hingga kini, hasil kreativitas seniman batik ini telah sampai ke kota-kota besar di Nusantara yang mencapai puluhan pemesan setiap bulannya. Dari Bantul, Yogyakarta, Victorianus, Kantor Berita Antara, mewartakan. Nah pemirsa, berbagai toko dan perusahaan yang menyediakan peralatan menyelam dan adventure ini akan kami sajikan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami.